wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM dan seluruh pengurus yang saya tidak bisa sebut satu persatu, para imam, para asatidz, orang-orang tua kami yang kami muliakan dan kami ta'zimi, dan seluruh hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Mohon maaf karena pada Selasa yang lalu kami ada persiapan dari pengukuhan organisasi IKADI sampai 5:30 belum pulang ke rumah dari jam 11 siang, jadi sampai rumah tak sempat dikejar juga ke sini. Oleh karena itu diliburkan tiba-tiba, saya mohon maaf. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini Allah izinkan kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin ini. Hadis yang selanjutnya nomor hadis 126. Babnya tentang kathratu turuqul khairat, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Baik, saya bacakan hadisnya. Hadisnya ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menceritakan tentang suatu kisah, ya. Apa kata Rasulullah? Bainama rajulun yamshi, pada satu hari ada seseorang laki-laki yang berjalan bitariqin, di sebuah jalan, ishtadda alaihi al-atash, dia ini kehausan yang sangat. Dia jalan sedang musafir, kemudian kehausan berat. Fawajada bi'ran, kemudian dia menemukan sebuah sumur. Fanazala, dia turun ke dalam sumur. Fiha, masuk ke dalamnya. Fashariba, kemudian dia minum air sumur karena kehausan tadi. Thumma kharaja, setelah selesai minum kemudian laki-laki ini keluar dari sumur. Fa idza kalbun yalhath yakulu thara minal atash, dia keluar sumur, tiba-tiba melihat seekor anjing sedang lidahnya yalhath. Yalhath itu apa ya? Hah? Iya, bukan jilat dia. Yalhath tuh kayak lidahnya keluar-keluar gitu. Melet, Pak. Iya, bahasa Jawanya melet ya, Pak. Melet-melet gitu. Jadi kaki kehausan kan. Baru yakulu thara, kemudian dia makan-makan pasir saking kehausan. Faqala rajul, tiba-tiba laki-laki ini berkata, laqad balagha hadzal kalba minal atash, sungguh ini anjing sudah kehausan, mithlul ladzi kana qad balagha minni, sebagaimana aku tadi haus betul. Jadi dia punya sense, ya, bukan sense of humanity ini sense of kemakhlukan namanya. Sense sesama makhluk hidup, dia punya rasa gitu. Akhirnya fanazala al-bi'ra, dia turun lagi masuk ke dalam sumur. Famala'a khuffahu ma'an, dia penuhi khufnya, sepatunya dengan air. Thumma amsakahu bifihi, ya, sampai dia mau naiknya itu digigit itu sepatu, karena dia kan harus manjat ke atas, ya, ke atas sumur. Hatta raqiya, sampai dia ke atas. Fasaqal qalba, akhirnya dia kasih minum kepada anjing tersebut. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu,
maka anjing ini di akhirat berterima kasih kepada dia dan Allah mengampuni dosa-dosa ini orang karena dia memberikan minum kepada seekor anjing. Ya, sahabat ketika mendengar cerita dari Nabi ini berkomentar, ya Rasulullah, innalana fil bahaim ajran, apakah buat kami ada pahala dalam kebaikan kepada bahaim? Bahaim itu bahimah, artinya hewan-hewan ternak atau hewan-hewan yang lain. Apakah di anjing ini ada pahala? Maka Nabi bilang, fi kulli kabidin rotbatin ajrun, di setiap benda makhluk Allah yang basah kalau kau berbuat baik ada pahala. Jadi misalnya yang basah tuh kayak pohon udah kering, gak disiram-siram, terus bapak siram, jangan dikira Anda cuma dapat ya pujian dari istri nyiramin tanaman, bukan. Ternyata itu makhluk akan berterima kasih pada kita dengan caranya, salah satunya memohonkan ampunan kepada kita yang telah berbuat baik. Ya, jadi jangan meremehkan amalan kecil kepada mungkin satu tangkai bunga yang kita berikan air, kita siram air sehingga dia bisa terbebaskan dari kehausan, dari rasa panas, karena sejatinya semua tumbuhan juga bertasbih kepada Allah. Ya, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan bumi bertasbih memuji Allah, bertasbih kepada Allah. Makanya kata Nabi, di setiap semua makhluk yang basah itu ada pahala. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian di riwayat Bukhari ada tambahan. Setelah dia kasih minum kepada anjing tadi, fasyakarallah, Allah membalas kebaikannya dengan ganjaran, faghfara lahu, dia diampuni dosa-dosanya ini orang, fa'adkhalahul jannah, karena ya keridhaan makhluk Allah yang notabene hanya seekor anjing, dia dimasukkan ke dalam surga. Berbuat baik, gak lihat, padahal itu hewannya kalau dipegang najis ya, tapi dia juga makhluk hidup, dia dapat sense dari kita, rasa kemanusiaan, dan kemudian bermanfaat buat si penolong dunia dan akhirat. Wa fi riwayatin lahuma, ya, di riwayat yang lain ceritanya, bainama kalbun yutifu bi raqiyatin, anjing itu lagi muter-muter di sekitaran sumur, ya. Qad kada yaqtuluhul atash. Jadi anjingnya lagi muter-muter di sekitaran sumur. Kada tuh kada yakidu, artinya hampir saja yaqtuluhul atash, terbunuh karena saking hausnya, hampir mati karena haus, sambil ngitar-ngitar ya. Idra'athu bagiyun minal bagoya bani Israel. Tiba-tiba anjing yang lagi ngiter-ngiter kehausan, lidahnya melet-melet itu dilihat oleh, maaf ya, seorang pezina dari pelacur-pelacur yang biasa menjajakan diri dari kalangan Bani Israel. Nah, berarti ini cerita ini adalah umat sebelum kita, yaitu Bani Israel. Jadi yang kalau tadi laki-laki berjalan, dari riwayat yang terakhir ini perempuan lihat anjing itu berputar-putar di sekitaran sumur sambil melet-melet, yalhath ya, lidahnya keluar-keluar saking kehausan. Fanaza'at muqaha, akhirnya perempuan ini cabut dia punya sepatu, fastaqat lahu bihi, dan dia kasih minum anjing dengan sepatu yang dia punya. Fasaqathu faghufira laha bihi, ya, kemudian dia kasih minum kepada anjing dan ternyata wanita pezina ini diampuni dosa-dosanya karena kebaikan kepada si anjing tersebut, ya. Nah, ini hadis yang kita bahas dari 3 riwayat yang dijamak oleh Al-Imam An-Nawawi. Kalau yang pertama laki-laki dia masuk, ya. Yang kedua
anjing ini membuat dia jadi masuk surga tambahannya, ya, karena dia berterima kasih kepada orang yang menolong dia, ya, sehingga fa'adkhalahul jannah, dia dimasukkan ke surga karena sebab kasih minum seekor anjing laki-laki. Yang ketiga, mirip kisahnya, tetapi seorang wanita Bani Israel pezina yang dia punya rasa kemanusiaan walaupun dia seorang fajirah. Ya, fajirah itu kan pelaku dosa besar, zina, apalagi pelacur kan, pezina. Tapi ternyata dengan kebaikannya dia ini, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, juga riwayat Imam Muslim dengan berbagai macam lafaz yang berbeda-beda. Tapi ala kulli hal ada benang merahnya satu, apa? Memberi minum kepada anjing yang kehausan, itu babnya adalah melakukan, ya, fi'lul khairat likulli makhluqat, melakukan kebaikan ke semua makhluk. Jadi kalau kita berbuat kebaikan itu bukan berarti kebaikan itu ngalir ketika yang gunakan itu orang muslim muslimah, tidak. Yang gunakan hewan pun itu akan jadi kebaikan. Makanya saya pernah bilang di sini dulu, di antara infak wakaf yang paling bagus selain bikin masjid, masjid-masjid, madaris, madrasah, pesantren, infakkanlah diantaranya adalah, ya, menggali al-abyar. Abyar itu jamak dari bir, bikin sumur yang digunakan semua orang. Jadi kalau ada orang yang menikmati air di sumur itu, mau muslim, mau kafir, mohon maaf ya, mau anjing, mau BABI, yang minum dari sumur yang kita gali, selama dia makhluk bernyawa, akan ngalir kepada si muhsinin yang melakukan kebaikan itu. Ya, jadi Allah tidak akan pilih-pilih. Kalaupun yang menikmati bukan orang taat, walaupun kalau kita infak yang gunakan orang taat itu lebih produktif memang, ya kan, karena nanti amal solehnya ngalir gitu ya. Kalau buat orang tidak taat ya habis dia gunakan pahala saja gitu. Tapi kalau sama orang soleh, misalnya bapak ibu sedekah kepada santri-santri di pesantren, di pondok, ya kan, dia nanti makan, makanannya jadi pahala buat kita, selama tenaganya dipakai untuk kebaikan maka ngalir juga, sampai mungkin semua zat-zat keringat itu dari makanan yang kita sumbang habis kering dari badan dia. Makanya kalau kita berikan kepada orang yang taat itu memang lebih bagus, lebih produktif. Karena apa? Dia gunakan untuk perkara yang ma'ruf, ya. Tetapi di dalam hadis ini, walaupun, ya, kenapa Nabi menceritakan kisah dan kisahnya adalah seekor anjing? Anjing ini dalam perspektif Islam adalah hewan yang najis untuk kita sentuh secara interaksi, ya. Tetapi bukan berarti tidak ada kebaikan dari makhluk itu, ya. Ini kalau orang yang nggak tahu pasti pezina bilang, anjing, hus sana, najis kau. Tidak, dia tidak pikirkan itu, ya. Najis kalau terkena anjing ya cuci, apa susahnya sih? Nah, jadi kita bukan berarti ada anjing itu anti buat kebaikan. Ada nih orang yang begitu, kalau ada anjing diusir-usir, disiram, ditendang. Kenapa ditendang? Najis dia. Ya najis, tapi kebaikan untuk makhluk tidak pilih-pilih. Tapi nanti kalau kena najis ya cuci, apa susahnya? Cuci kok 7 kali, 1 kalinya dengan tanah, ya. Walaupun Nabi tidak merekomendasi kita untuk memeliharanya di dalam rumah, takutnya itu benda-benda najis. Dan memang salah satu yang kalau tidak ada alasannya untuk dipelihara, itu membuat malaikat terhalang dari datang. Tapi ternyata makhluk yang dipandang seperti itu dalam Islam, kalau kita berbuat baik kepadanya, akan menjadi aliran investasi pahala buat penolongnya, ya. Dan di dalam hadis ini luar biasa, di hari riwayat yang ketiga, bahkan karena sebab keikhlasannya perempuan ini, Allah izinkan untuk dosa-dosanya diampuni melalui kebaikan yang dia buat. Dan ini sesuai dengan ayat di dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang banyak bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan yang banyak. Ayat itu kan waktu itu turun, ada seorang sahabat yang dia ini, mohon maaf ya, bercumbu-cumbu dengan wanita, bahkan itu keponakannya sendiri, ya.
Kemudian dia mengadu kepada Nabi, ya. Yang dia minta kepada Nabi apa? Ya. Ya Rasulullah, ati alayya rajam saya. Datangkan hukum rajam kepada saya. Kenapa? Qad fa'altu syai'an 'azim. Aku telah melakukan perkara yang besar dosanya. Apa yang kau lakukan? Ya. Nabi tanya, taqtulun nafas bighairi haq, kamu bunuh jiwa seseorang tanpa hak? Bukan. Ya. Wa fa'alta zina, kau melakukan zina? Bukan. Ya. Jadi dia ceritakan, aku punya keponakannya itu cantik dan aku bersyahwat. Ya, fa'altu kulla syai'in laha illa zina, kata dia. Aku lakukan semuanya, tapi saya tak lakukan zina. Nah, itu kan kita tafsirin sendirilah. Semua dilakukan tapi tidak zina. Dia tidak sampai melakukan hubungan biologis, tapi berarti dia bercumbu berat. Apalagi dia bilang saya lakukan segala sesuatu sama perempuan ini, ponakan saya ini, kecuali zina. Ya, tapi rajam saya, kata Nabi, nggak usah. Karena waktu itu apa? Karena waktu itu tentang had rajam belum fix, Al-Quran belum tuntas turunnya. Maka Nabi suruh apa dia? Sholat yang banyak, sedekah yang banyak, tambah kamu dengan sholat sunnah. Barulah turun ayat itu, innal hasanat, sesungguhnya hasanat itu kan kebaikannya banyak. Kalau hasanah satu, tapi dalam ayat itu Nabi bilang innal hasanat, kebaikan yang banyak, yudhibnas sayyiat, akan menghilangkan kesalahan yang banyak. Itu yang diarahkan Nabi kepada dia, ya, dan itu yang dilakukan, dan inilah jalan pertobatan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, karena mungkin dia tidak sampai tahap ke zina. Kalau tahapnya zina mungkin hadnya beda lagi, dan itu juga waktu ditanyakan pada kala itu, ya, hukuman rajam belum ditetapkan. Kalau tentang rajam itu memang ada beberapa proses tahapan, dan itu ada di dalam surat An-Nur di juz 18 itu diceritakan tahapan untuk menghukumi orang yang rojam, ya. Nah, seperti itu. Jadi di dalam hadis ini, ya, banyak nilai yang harus kita ambil. Yang pertama apa? Fadlul ihsan, ya, keutamaan ihsan. Apa ihsan? Berbuat baik. Ila kulli makhlukin, kepada setiap makhluk. Dhi hayatin, yang memiliki nyawa, pokoknya. Nggak pilih-pilih berbuat baik. Jadi jangan nanti saya kalau lagi masak di rumah maunya ngasih tetangganya ada 10 tetangga, ada 5 tetangga, yang 2 non muslim dikasih semua hadiah, yang muslim, yang non muslim nggak dikasih. Jangan. Pahala kita nggak akan putus, ya. Kalaupun yang nerima makhluknya, ya, yang pertama tidak sebangsa dengan kita, bukan sebangsa manusia, dapat pahalanya. Tidak seideologi dengan kita, tetap dapat pahalanya. Itu kebaikan orang Islam. Kalau kita menutup diri, kita berbuat baik, kita bersedekah, kita memberi hanya kepada orang muslim saja, niscaya dakwah Nabi tidak akan banyak memualafkan orang-orang kafir. Nabi itu kan berbuat baik sama Yahudi, bahkan Yahudi yang menzalimi beliau, kan, sama orang-orang kafir. Abu Sufyan, Khalid ibn Walid yang tadinya kira akan dieksekusi di Mekah, ternyata dibayungi di dalam Islam setelah Fathul Mekah. Gara-gara akhlak Nabi itulah yang humanis, ya, yang sangat manusiawi, membuat orang-orang masuk Islam banyak, ya. Jadi itu yang dilakukan Nabi. Kita dianjurkan untuk berbuat ihsan ila kulli makhlukin dhi hayatin, yang memiliki nyawa dan kehidupan. Wa anna dzalika, ya, bahwa sesungguhnya yang demikian itu min a'malil khair, termasuk amal-amal kebaikan, allati yukafi, ya, yukafi Allahu azza wa jalla 'alaiha bi thawabil 'azim, ya, yang akan mencukupi pelaku kebaikan itu dengan pahala yang besar dari Allah, ya, bi thawabil 'azim, thawab, pahala yang besar.
Dan ternyata nggak habis di situ. Kita dalam berbuat baik kepada seluruh makhluk akan mendapatkan ya ats-tsawabul azim wa takunu sababal maghfirah, dan itu akan menjadi sebab turunnya ampunan Allah. Jadi kalau kita pengen tobat, ya berbuat baik sama seluruh makhluk. Salah satu pintu tobat yang disediakan oleh Allah seperti itu, berbuat baik. Kalau tadi si sahabiah itu, kalau ini kan di Bani Israel, si sahabat itu yang melakukan itu, dia disuruh sholat sunnah ditambah, ya. Kenapa? Supaya nanti amal-amal baik kamu yang banyak bisa menghapus jejak track record buruk kamu yang lalu. Ya. Kalau dari hadis ini ya udah berbuat baik, kasih makan kucing, kasih makan burung, ya. Kalau tikus kasih makan enggak? Nah, itu hama pula ya. Kalau hama beda lagi perlakuannya. Ini disebut fikul li bahaim. Bahaim kan hewan-hewan yang bukan termasuk pengganggu. Kalau pengganggu tuh babnya lain lagi. Kalau pengganggu dibasmi boleh enggak? Nah, itu kan ada lagi hukumnya. Tapi ini bahaim adalah hewan-hewan yang diternak maupun yang liar, tetapi dia tidak mengganggu kita gitu. Ya tidak. Bahkan di dalam Islam anjing itu dibolehkan dipelihara untuk menggembala, untuk apa namanya? Gembala kambing, ternak-ternak kita boleh. Ya, tapi dia memang ditinggalkan di kebun tempat kita punya gembala ternak itu ada di sana. Kalau di rumah memang ada hadisnya, nanti malaikat tidak mau masuk gitu ya. Yang kedua, amalan yang besar kita ambil dari hadis ini, fadlu saqiyul ma, ya. Keutamaan saqiyu dari kata saqa. Apa Andre? Saqa. Hah? Memberi minum. Dan ternyata sampai hari ini ya, ini amalan masih berlangsung di Masjidil Haram. Ada dinas khusus ya, dinas khusus yang menangani suqiyatul baitillah ya, unit divisi dinas pemberi air minum di Baitullah. Ya, ini kisahnya di tafsir surat An-Nisa ayat 58. Ya, ketika Nabi masuk di Fathul Mekah tahun 88 Hijriah, beliau menguasai seluruh Mekah. Akhirnya ada satu yang menjadi sidanatu baitillah, penjaga kunci Baitullah, namanya Utsman bin Talhah. Dia serahkan kepada Nabi. Kemudian ada satu orang lagi, memang dia lajnahnya, divisinya adalah siqayatul haji. Nah, dari kata saqa, siqayah artinya apa? Untuk pemberi air minum jamaah haji dan umroh. Haji, umroh belum ada waktu itu ya. Siqayatul haji. Kalau sekarang jadinya siqayatul haji wal umroh. Ya, pemberi air minum haji dan umroh. Itu ada dinasnya sendiri. Yang merefil air zam-zam itu dia. Ya kan? Makanya Anda Bapak Ibu kalau lagi pergi haji umroh, pernah nggak gentongnya air zam-zam habis? Nggak pernah kan? Standby. Itu ada dinas khusus, gajinya khusus. Bahkan seluruh travel itu keluar masuknya air zam-zam ke luar negeri itu sudah diinput. Kalau ada orang beli, mau sekarang mau beli air zam-zam pun bisa. Cuman satu ini 600-700 5 liter 600-700. Dan itu uangnya larinya kemana? Ke negara. Dikelola lagi untuk berkhidmat ya, makanya disebut khadimain haramain ya, dia adalah pelayan dua tanah suci. Ternyata amalan yang sampai sekarang masih berlangsung adalah memberi minum orang yang ibadah di Baitullah. Makanya Nabi bilang ketika Fathul Mekah, kulladamin wa malin tahta qadamaini hadzaini. Mulai sekarang urusan darah, urusan harta rampasan tidak ada yang boleh semena-mena terhadap saudara-saudara kita yang belum Islam. Semuanya itu ada di tahta qadamaini hadzaini. Dua-duanya, seluruh urusan harta, urusan eksekusi, urusan keputusan, urusan penetapan, semua ada di bawah kakiku. Illa, kecuali Nabi bilang apa? Sidanatu baitillah wa siqayatul hajj. Kecuali ya penjaga yang memegang kunci Ka'bah dan orang yang mengurusi air minum jamaah haji. Nabi kasih kepada orang yang dulu memang megang. Akhirnya orang tuh pada masuk Islam karena akhlak Nabi.
Sambil Nabi bacakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sambil Nabi baca An-Nisa ayat 58. Kita bahas di Al-Uswah ya Dan ya. Sampai sekarang itu sudah diurusi divisi sendiri, lajnah tersendiri. Dan ternyata ya, selain dari dinas resmi pemerintah Masjidil Haram, amalan memberi minum orang yang ke Baitullah sampai sekarang banyak dilakukan dari muasasah dan yayasan macam-macam. Bapak sering kan, yang pernah berangkat tahu kan, ada yang ya air ya, haji, dia kasih air botol-botol aqua gitu kan. Nah itu ada kan di pinggir-pinggiran Ka'bah. Itu pasti ada di pinggiran-pinggiran Masjidil Haram. Kalau kita mau pulang ke hotel, saya selalu ambil itu. Selalu ambil. Nanti dia pakai sekali satu sholat, bayangin aja. Satu sholat itu satu mobil box dia ngasih. Karena itu amalan yang tinggi, memberi minum orang. Ya. Makanya di dalam hadis ini disebut fadlu saqiyul ma', keutamaan memberi minum air, ya, wa khasatan makana zaidan ala hajatihi wa hajah iyalihi, ya, apalagi terkhusus ya sesuatu yang merupakan zaidan, tambahan ya dari hajat orang yang betul-betul berhajat. Si anjing tadi kan memang sangat berhajat sama air. Kalau nggak ditolong mungkin mati dia, kekeringan. Tapi gara-gara ditolong, alhamdulillah selamat nyawanya. Dia nggak bisa bilang terima kasih, gue nggak bisa mungkin. Tapi dia tidak akan luput ketika memberikan aliran pahala kepada kita. Makanya jangan hitung-hitungan Pak berbuat baik, jangan. Sama semua makhluk berbuat baik. Ya, silakan. Kenapa? Fa innahu yajibu badluhu liman kana muhtajan ilaihi min insanin wa ghairi. Kenapa? Wajib kita itu untuk menyajikan liman kana muhtajan ilaihi, kepada semua orang atau makhluk yang membutuhkan sesuatu. Ya, kalau ada orang yang sudah kelaparan, apalagi kita wajib bantu. Anjing saja kita bantu. Min insanin wa ghairihi, dan di sini disebutkan dalam syarat dari kalangan manusia atau selainnya. Ya, kecuali yang tidak saya sarankan, jin gak usah dikasih makan, kecuali Anda pemelihara jin. Jangan, ya. Jin pandai dia makan sendiri. Kalau orang yang sering kasih makan jin itu jangan-jangan dia pakai itu. Auzubillahi min dzalik. Jangan ya, nggak boleh. Ya. Tapi ada orang yang saya kenal Ustadz bisa berkolaborasi dengan jin. Memang bisa, siapa bilang tidak bisa? Bisa. Tapi memang nggak boleh gitu. Tapi berhasil. Saya tidak bilang tidak berhasil. Ilmu ghaib, sihir itu bisa, tapi nggak boleh, Pak. Ustadz jadi nggak percaya yang gaib. Percaya, cuma nggak boleh dipakai gitu loh. Nggak boleh. Itu jalan pintas. Terus kenapa ada ilmu sihir? Yaitu ujian. Manusia mau kepada Allah atau minta tolong kepada makhluk. Itu ujiannya. Ya, makanya kisah tentang ya malakaini bibali, dua malaikat di Babilonia yang diajarkan, ya dia belajar sihir dari kitabnya Nabi Sulaiman. Ya, di ayat surah Al-Baqarah, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Ya, jadi setan menggoda orang ini untuk supaya orang ini mengajarkan manusia sihir. Jadi Nabi Sulaiman kan menguasai semua ilmu, tapi di bawah singgasananya kitab-kitab tentang itu sudah dikubur supaya nggak dipakai kalangan syaitan dan iblis untuk mengganggu manusia. Jadi sihir itu bisa, tapi nggak boleh. Ya. Makanya yang ngajarin sihir ini, yang di Babilonia, ada yang mengatakan ini malaikat atau bukan. Ya, wa ma yu'allimani min ahadin illa antakuna. Nah, saya ngajarin sihir, tapi saya kasih tahu ini nggak boleh dipakai ya. Tapi kenapa kamu ajarkan? Allah suruh saya ajarkan supaya jadi ujian buat kalian. Ya, maka di akhirnya dipakai untuk
Ya, yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Sihir salah satunya apa? Sihir perceraian, sihir pemutus rasa cinta, atau dipelet supaya dia suka dengan yang lain, dia putus dengan pasangannya. Itu kan target iblis. Ya, jadi yang namanya berkolaborasi dengan makhluk lain termasuk jin itu bisa, tapi nggak boleh. Dalilnya apa nggak boleh? Surat Al-Jin ayat 6 itu dalilnya. Nanti sesat kita, itu ambil jalan yang sesat, tapi berhasil, iya, tapi sesat. Nanti di akhirat tuntutannya berat. Apa kata Allah? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada kalangan manusia meminta bantuan dari kalangan minal jinni, jin, fazaduhum rahaqa, tidaklah bertambah bagi mereka kecuali kesesatan, kata Allah. Jadi itu jalan, itu ilmu bisa dipakai, tapi ilmu yang sesat nggak boleh, ya, tidak boleh. Saya bulan lalu kedatangan kenalan Ustadz. Cuman nih, saya dulu pernah diajarin sama orang dukun untuk apa? Pemikat. Jadi kawan saya ini dipasang susuk, masih ada 3 biji. Ini udah hijrah sekarang. Udah hijrah, anaknya hafiz Quran, tapi susuk itu belum lepas. Macam mana Ustaz? Belajar di mana sih, Bang? Abang ini belajar di mana? Ngarut-ngarut aja dulu waktu masih jahiliyah. Harus dibuang. Gimana caranya? Meruqyah diri sendiri, saya bilang. Ya, bacaannya Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 5, ayat kursi, akhir Al-Baqarah. Terus saya bilang Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Niat untuk meruqyah, tapi harus ada keluarga yang dampingi, takutnya bereaksi hebat, nanti dia nggak bisa kontrol badannya gitu. Kalau Ustaz aja saya nggak ada waktu lagi, nggak ada waktu lagi. Ya, nah itu bisa. Tapi dia terus yang kedua, jangan cerita kepada siapapun. Nggak usah, udah lawan aja sendiri. Ya bisa. Jadi dia pernah melakukan ritual seperti itu, tapi kan memang nggak boleh. Dan dia harus melakukan perbaikan. Ya, itu yang pertama, itu orang Pinang. Saya pernah ketemu orang Bekasi. Memang dia jadi dukun, belajarnya 10 padepokan. Padepokan ini kayak pesantren, bungkusnya. Hati-hati, belum tentu titel kiai itu pasti kiai. Belum tentu titel ustadz itu pasti ustadz. Adanya kikun, ada uskun. Apa itu kikun? Kiai padahal dukun. Ada uskun, katanya ustadz padahal dukun. Kemarin kan sama pesulap merah udah dibongkar itu. Katanya pesantren kan? Pondok kan, dibongkar habis, ketahuan. Katanya ustadz, katanya kiai, taunya dukun settingan. Hati-hati.